Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Perhutanan Sosial pada kesempatan kali ini. Di pertemuan yang ketujuh atau pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester, kita akan membahas terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Ya, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan melibatkan bagaimana mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan melalui LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan, dan sekarang kita akan beralih kepada bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat terkait pemanfaatan hutan. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan tidak lagi menjadi musuh bagi pemerintah karena mereka sering dianggap ilegal, sering mencuri kayu ataupun hasil hutan yang lain, tetapi bagaimana kemudian melibatkan masyarakat di sekitar hutan untuk ikut berpartisipasi mengelola, kemudian mengamankan, bahkan mengambil nilai-nilai keuntungan ekonomi dari sistem pengelolaan yang dilakukan secara bersama-sama ini. Partisipasi masyarakat kita akui sebagai satu hal yang sangat penting, ya, dan menentukan keberhasilan suatu proses pembangunan. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana mengelola dan mengamankan wilayah, terutama sektor kehutanan. Nah, perspektif konservasi sumber daya alam memberikan partisipasi, dalam hal ini partisipasi merupakan prinsip dasar yang menentukan keberhasilan dari pencapaian suatu program tersebut. Jadi tanpa adanya partisipasi dikhawatirkan suatu kelompok masyarakat justru bukan menjadi sosok yang ikut mengamankan, namun justru menjadi perusak atau menjadi musuh dari pemerintah itu sendiri dalam hal ini, terutama untuk mengolah hutan. Oke, kemudian interaksi masyarakat dengan kawasan hutan itu terlihat dengan adanya pemanfaatan sumber daya alam di sekitar hutan tersebut, dan juga ini diharapkan menjadi suatu hubungan ketergantungan antara masyarakat dengan sumber daya alam ataupun hutan itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita bisa memberikan satu contoh bagaimana pemanfaatan sumber daya alam seperti perburuan eh, hewan secara liar, baik secara aktif maupun tidak aktif. Nah, ini yang sudah mulai mengkhawatirkan ketika eh, masyarakat di sekitar hutan dianggap justru sebagai pihak-pihak yang tadi diposisikan sebagai kelompok yang tidak pro pemerintah atau menjadi musuh, atau bahkan keberadaannya itu mengganggu eksistensi atau kelestarian dari hutan itu sendiri. Ya, kita lihat dalam gambar perburuan terhadap hewan liar, baik itu harimau, kemudian bahkan orang utan, gajah dan sebagainya, itu tidak bisa dihindari lagi. Ya, bahkan beberapa satwa-satwa ini yang ada di masyarakat itu dibeli dengan harga mahal, baik untuk koleksi maupun untuk keperluan seperti eh, sirkus ataupun pertunjukan-pertunjukan yang lain, yaitu menghasilkan sumber pendapatan bagi masyarakat. Selama ada kebutuhan pasar, seringkali masyarakat yang terlibat untuk menjadi pemburu hewan-hewan ini selalu saja ada jalan untuk uh, membuat mereka terus-menerus untuk mengambil kekayaan dari alam hutan, baik itu sumber daya kayu seperti illegal logging maupun perburuan terkait dengan satwa liar. Nah, interaksi yang terjadi pada berbagai wilayah mulai mengkhawatirkan, termasuk dalam hal ini bagaimana manusia kemudian terlibat dalam pengerusakan hutan. Robinson dan Bodmer tahun 1999 menyatakan bahwa perburuan satwa di area hutan hujan tropis tidak lagi sustain, dan sumber daya satwa liar di hutan ini sangat rawan terhadap eksploitasi yang berlebihan, sehingga spesies satwa buruan dikhawatirkan dapat menuju kepunahan. Uh, Adanya perburuan hewan langka seperti gajah, kemudian harimau, untuk diambil baik gadingnya maupun diambil kulitnya, ini sudah sangat sangat mengkhawatirkan. Bahkan pangsa pasar dunia juga memberikan nilai beli yang mahal terhadap hasil dari perburuan satwa liar ini. Ya, kita lihat perburuan orang hutan itu sudah semakin lama semakin mengkhawatirkan. Ya, bahkan dari beberapa satwa itu tidak kemudian justru dilestarikan atau menjadi hewan yang dipelihara dengan baik, tapi justru dieksploitasi secara berlebihan, seperti dijadikan
hewan sirkus. Bahkan kalau kita lihat di perempatan-perempatan tertentu di jalanan itu banyak yang memanfaatkan hewan-hewan ini sebagai sarana pertunjukan untuk menghasilkan atau mengais rezeki rupiah tersebut. Nah, kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh perubahan pola pemanfaatan sumber daya alam. Bagaimana manusia itu berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan dari hutan secara gratis, ya. Siniari dan kawan-kawan tahun 2016 mulai sebuah riset yang dipublikasikan dalam jurnal menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan pola pemanfaatan sumber daya alam dari pola pemenuhan kebutuhan dasar yang awalnya hanya untuk sekedar menyambung hidup menjadi pola ekonomi atau menjadi sumber-sumber pendapatan dengan cara mengeksploitasi dari sumber daya hutan tersebut. Ya, bagaimana kemudian yang awalnya hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan mengambil hasil hutan berupa diambil makanannya sebagai sumber pangan untuk kayu sebagai papan, tapi sekarang sudah berkembang kepada kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti untuk tadi sebagai sumber pekerjaan, kemudian lagi wisata dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kalau tidak dikontrol dengan baik oleh pemerintah atau bahkan masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan hutan, ya bisa saja kemudian eksploitasi hutan secara besar-besaran oleh masyarakat itu menjadi semakin besar dan tidak terkontrol oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini diperlukan adanya upaya pengelolaan untuk penataan terkait dengan pemanfaatan hutan. Diperlukan penataan batas kawasan, rehabilitasi lahan, serta kegiatan monitoring dan juga pengawasan terkait dengan pemanfaatan ataupun keberadaan hutan itu sendiri. Sayangnya, kenyataan menunjukkan bahwa ternyata laju konversi kawasan hutan sangat tinggi dan upaya-upaya yang diharapkan dapat mengembalikan fungsi hutan tersebut masih sangat sulit diwujudkan, ya. Apalagi karena hutan itu besar, kemudian liar, tidak termonef dengan baik, ya akhirnya kalau tidak ada monitoring yang baik, tidak pernah tahu adanya pengurangan setiap hari secara kecil, tapi setelah dalam waktu tertentu tahunan itu akumulasinya sangat luar biasa. Ya, eh, harapan untuk adanya program pelestarian penghijauan itu masih sangat susah dilaksanakan karena pelibatan masyarakat masih sangat kurang, bahkan laju konversi atau pengurangan hutan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan upaya pelestariannya. Ini yang sangat kita miris dan khawatir. Nah, diakui bahwa kendala utama penanganan permasalahan itu mencakup minimnya kegiatan pengelolaan, perencanaan kembali untuk peruntukan kawasan terkait dengan tata ruang, baik sesuai dengan kondisi dan potensi kawasan, serta diduga akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian ataupun penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan. Nah, dalam hal ini sebagaimana sudah kita bahas di bab-bab yang sebelumnya bahwa seringkali sebelum adanya lembaga masyarakat desa hutan atau masyarakat sekitar hutan itu dilibatkan dalam pengelolaan hutan, ya mereka secara liar, kemudian secara ini diposisikan sebagai kelompok yang berada di luar pemerintah terkait dengan pemanfaatan hutan itu. Nah, dari riset Sineri juga disebutkan bahwa banyak pengelolaan kawasan konservasi atau lindung yang tidak berhasil akibat perbedaan pemahaman konsep dasar terkait dengan konservasi atau lindung yang sebenarnya. Itu harus mengakomodir keinginan masyarakat untuk mengelola atau dilibatkan dalam pengelolaan kawasan hutan. Istilah konservasi sebetulnya tidak bertentangan dengan pembangunan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Bahkan sebaliknya, pembangunan tidak bisa berkelanjutan tanpa adanya konservasi itu sendiri. Ya, artinya dalam rangka konservasi hutan itu tidak bisa kemudian tidak melibatkan masyarakat. Ya, pemerintah tidak bisa melakukan konservasi sendiri. Jadi mereka harus kerjasama dengan masyarakat di sekitar hutan. Nah, dalam hal ini harus dimulai dari kondisi ini masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan, ya. Kemudian apa sih fungsinya? Kenapa kemudian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan itu penting atau perlu dilibatkan atau perlu dilakukan? Ini bisa kita ambil dari dua contoh jurnal yang akan kita bedah.
jurnal yang pertama terkait dengan studi kasus di hutan Wosi Rendani, Papua. Ya, di peta bisa kita lihat hutan Wosi Rendani itu terletak di pojok kanan atas dari eh, distrik Manokwari. Nah, sebetulnya kalau kita melihat hutan Wosi Rendani itu memiliki potensi yang luar biasa, ya. Namun kondisinya itu terancam punah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan itu akan menumbuhkan pengalaman dan rasa memiliki yang pada tahap berikutnya akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemauan untuk mempertahankan kawasan hutan lindung tersebut. Nah, di tabel ini dari hasil riset tersebut bisa kita capture bahwa sebetulnya masyarakat sudah dilibatkan atau diajak berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, meskipun kita lihat jumlah masyarakat atau responden yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan itu masih lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak ikut berpartisipasi. Kalau kita lihat jumlah responden yang berpartisipasi itu mencapai 12 orang, kemudian yang tidak berpartisipasi itu sekitar 31 orang, ya. Untuk di wilayah Soribo, di wilayah Ipingoisi itu ada yang berpartisipasi ada sekitar 14, sedangkan yang tidak berpartisipasi ada 31. Belum lagi di wilayah Kentekstar itu yang berpartisipasi 12, yang tidak berpartisipasi ada 8 orang. Nah, dan tingkat partisipasinya pun juga beraneka ragam. Ternyata pada aspek pengelolaan dan perencanaan itu belum dilibatkan secara sepenuhnya, baru pada aspek pelaksanaan dan juga aspek distribusi itu baru kemudian mereka mulai berpartisipasi. Nah, dalam hal ini partisipasi itu diwujudkan dalam bentuk beberapa kegiatan. Di antaranya yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan, kemudian manajemen program, kemudian lagi ada penggunaan dan pendistribusian, baik terkait dengan penanaman tanaman, pemasangan patok batas, kemudian pelang dan pengamanan kawasan, serta mendukung keberhasilan program, baik itu menjaga dan merawat tanaman dari yang sudah dilakukan tersebut, serta penggunaan terkait dengan pengelolaan kawasan hutan itu. Artinya pemanfaatannya bisa dilakukan atau digunakan untuk apapun, itu mereka juga dilibatkan. Nah, sayangnya dalam hal ini itu bisa kita lihat bahwa partisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan masih nol. Kemudian juga terkait dengan partisipasi dalam rehabilitasi juga masih sangat rendah, dan partisipasi dalam pelaksanaan dan distribusi juga masih sangat rendah. Artinya sebetulnya tidak apa-apa meskipun baru inisiasi di awal, paling tidak masyarakat sudah dilibatkan dalam pengelolaan hutan Wosi tersebut, meskipun memang masih rendah. Kedepan diharapkan partisipasi masyarakat dalam hal ini bisa semakin meningkat. Nah, bentuknya apa lebih spesifik dari partisipasi tersebut, di antaranya bisa kemudian pada aspek poin ke-1, kedua, dan ketiga terkait dengan pengendalian, memprakarsai adanya tindakan pelestarian, kemudian pengambilan keputusan itu masih belum terjadi partisipasi. Nah, partisipasi baru muncul pada aspek bagaimana memberikan konsultasi dan juga memberikan informasi dengan berbagai macam intensitas keterlibatan masyarakat dalam partisipasi yang beraneka ragam juga. Ya, meskipun memang jumlahnya masih lebih rendah yang berpartisipasi dengan yang tidak berpartisipasi. Ya, ini kita lihat pada aspek pengendalian masih kosong, kemudian memprakarsai tindakan juga masih kosong, serta pada aspek pengambilan keputusan juga belum dilibatkan secara aktif. Ya, sedangkan pada aspek memberikan solusi itu masih sangat rendah ya dibandingkan dengan yang tidak atau belum berpartisipasi. Nah, artinya dari jurnal yang pertama terkait dengan pengelolaan hutan Wosi itu dapat kita simpulkan bahwa meskipun sudah terjadi partisipasi, tingkat partisipasi untuk masyarakat dalam pengelolaan hutan Wosi itu masih termasuk kategori yang sangat tidak aktif karena minimnya upaya pengelolaan secara bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi maupun pemanfaatannya. Nah, kita akan beralih ke jurnal yang satu lagi. Bagaimana kemudian tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lain? Kita ambil kasus di pengelolaan hutan di Desa Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Ya,
ini beberapa gambaran terkait dengan peta maupun kemudian gambaran terkait dengan potensi hutan dan sebagainya. Dan bahkan di pojok kanan atas itu ada gambar kecil terkait dengan pemanfaatan hutan di Desa Karanggayam. Nah, seperti apa partisipasi masyarakatnya? Coba kita ulas. Yang pertama kita lihat dari sejarahnya terlebih dahulu. Perhutani itu mengeluarkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM tahun 2001. Dan program ini dicita-citakan dapat menjawab berbagai permasalahan pengelolaan hutan yang sebelumnya seringkali muncul. Apa saja permasalahan hutan yang sering muncul itu? Yang pertama adalah adanya keterbatasan akses masyarakat atas wilayah hutan dan sumber daya di dalamnya. Masyarakat dibatasi, tidak dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Kemudian yang kedua, kemiskinan masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Ini yang menjadi dasar munculnya LMDH. Kemudian yang ketiga, adanya kerusakan ekosistem dalam hutan, ketimpangan kepemilikan lahan antara negara dan masyarakat, serta yang terakhir adalah adanya arogansi sektoral terkait dengan para pengelola hutan tersebut. Nah, PHBM dikonsep sebagai suatu program yang berikan ruang bagi masyarakat desa hutan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Dalam hal ini, program ini sejalan dengan demokrasi yang menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat dalam urusan pemerintahan. Adanya hak dan tanggung jawab pengelolaan hutan tidak dianggap sebagai mutlak milik perhutani saja, namun juga diharapkan melibatkan masyarakat ketika memerlukan pengembangan program itu melibatkan swasta dan juga pihak-pihak lain atau stakeholder yang berkepentingan untuk pengembangan sektor kehutanan tersebut. Nah, ada beberapa macam saluran partisipasi masyarakat dalam PHBM di Desa Karanggayam ini. Yang pertama, berdasarkan statusnya masyarakat Desa Karanggayam ini menurut keputusan Direksi Perhutani nomor 682 tahun 2009 itu dapat dikategorikan sebagai masyarakat desa hutan atau masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan Karanggayam tersebut. Nah, masyarakat desa hutan ini dinyatakan sebagai kelompok orang yang tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan atau di sekitar kawasan hutan tersebut. Artinya sebetulnya mereka punya hak untuk dilibatkan dalam pengelolaan hutan tersebut. Dalam perkembangannya, partisipasi itu disalurkan dalam berbagai macam bentuk. Di antaranya adalah yang pertama adalah LMDH itu sendiri, kemudian adanya forum komunikasi atau forkom, lembaga swadaya masyarakat, serta partisipasi-partisipasi yang lain yang itu belum terkoordinasi dengan baik. Ya, meskipun belum terkoordinasi, tapi mereka semua sudah berupaya untuk berpartisipasi. Ya, apa saja bentuk dari partisipasi tersebut? Ada banyak hal. Yang pertama adalah masyarakat dilibatkan dalam aktivitas menyadap getah pinus. Mereka diajak berpartisipasi dalam pemanfaatan tenaga mereka. Kemudian ikut kontrak lahan. Dalam hal ini mereka diperkenankan untuk mengontrak hutan untuk aktivitas pertanian, khususnya dalam hal ini adalah terkait dengan sistem tumpang sari. Ada hutan kayunya, kemudian ada komoditas pertanian pangan di bawahnya. Kemudian masyarakat juga diperkenankan untuk berternak di kawasan dalam hutan tersebut. Serta yang keempat adalah adanya pengamanan hutan, di mana masyarakat dalam hal ini dilibatkan sebagai aktor atau tenaga-tenaga yang ikut mengamankan terkait dengan pengelolaan hutan. Nah, lebih jauh lagi ternyata masyarakat juga dilibatkan dalam aktivitas yang lain. Tadi kalau kita lihat tidak hanya aktivitas di lingkup pekerjaan saja, namun juga dalam pemanfaatan hasil dari hutan itu masyarakat juga dilibatkan. Bisa kita lihat bahwa dalam aktivitas menyadap getah pinus dalam hal ini terjadi bagi hasil, ya, di mana masyarakat memperoleh hasil 5% jika targetnya berdapat tercapai 95% atau lebih dari targetnya per tahun. Nah, persentase ini diambil dari pendapatan dari getah pinus selama 1 tahun setelah dikurangi semua biaya operasional dan juga biaya administrasi. Artinya keuntungan bersih, pendapatan bersih itu kemudian di-share atau dibagi dengan petani atau masyarakat yang terlibat dalam penyadapan getah karet. Next, yang kedua, perhutani juga memberikan bagi hasil kayu, di mana LMDH itu mendapatkan maksimal 25% dari total pendapatan panen kayu. Ya, total pendapatan tersebut tentunya setelah dikurangi dengan berbagai macam biaya. Artinya sudah pendapatan yang bersih.
Kemudian pada sisi yang lain, dari sisi ekonomi, bagi hasil yang didapat masyarakat memang tidak besar, yaitu sebesar 1 juta rupiah per LMDH, dan hanya dirasakan oleh anggota masyarakat yang aktif di dalam LMDH tersebut. Kalau nggak aktif ya sesuai dengan tingkat partisipasinya, mereka akan memperoleh bagian yang kecil atau bahkan mungkin tidak memperoleh hak, tergantung dari partisipasi mereka. Dalam hal ini, keuntungan ekonomi lain juga didapatkan oleh masyarakat dari program kontrak atau sewa lahan, baik lahan hutan kosong maupun tumpang sari tadi. Artinya tenaga mereka bekerja sebagai penyadap getah pinus, tapi di sisi yang lain mereka diberikan hak untuk memanfaatkan sewa dan sebagainya. Dan bagi para pesanggem ataupun penyadap getah, program PHBM juga telah memberikan mata pencaharian bagi mereka. Artinya keseharian mereka beraktivitas sebagai penyadap getah, namun di sisi yang lain mereka juga sebagai petani ataupun peternak yang memanfaatkan keberadaan hutan tersebut. Nah, dalam pelaksanaannya, masyarakat memang tidak lagi dianggap sebagai perusuh atau musuh perhutani. Mereka dianggap sebagai keluarga atau internal yang ikut mengolah hutan. Nah, dalam hal ini perhutani meminta masyarakat setempat untuk proaktif menjaga keamanan hutan. Nah, pada faktanya, semenjak adanya LMDH, masyarakat telah mendapatkan sosialisasi untuk berhenti melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak hutan dan melaporkan kepada perhutani apabila terjadi kegiatan merusak hutan tersebut, baik disengaja maupun tidak. Artinya dalam hal ini ketika ada pengerusakan atau ada terkait dengan permasalahan yang lain, itu masyarakat dilibatkan untuk ikut mengamankan hutan itu. Nah, meskipun demikian, khususnya di kasus hutan di Desa Karanggayam Kebumen sudah memberikan suatu efek yang baik bagi masyarakat. Namun dalam hal ini tentu diakui masih adanya hambatan terkait dengan bagaimana melibatkan atau meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Di antaranya yang pertama ada kendala terkait dengan dialog dan koordinasi PHBM belum berjalan dengan baik, terutama ada beberapa hal yang belum bisa terkoordinasi terkait dengan partisipasi masyarakat. Kemudian masyarakat juga belum mandiri sepenuhnya karena mereka harus didampingi oleh perhutani maupun dari LSM dan sebagainya, serta karena adanya perlu pendampingan tadi, seringkali perhutani masih mendominasi dari adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan tersebut. Nah, menarik sebetulnya kalau kemudian diposisikan masyarakat bukan sebagai musuh, bukan sebagai pesaing, bukan sebagai orang luar dari kawasan hutan, tetapi ketika mereka dilibatkan dalam pengelolaan hutan, sejatinya selain memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar desa hutan tersebut, pemerintah juga memperoleh keuntungan adanya keterlibatan masyarakat dalam ikut menjaga kelestarian hutan. Demikian untuk kuliah pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan ketemu lagi di lanjutan mata kuliah perhutanan sosial. Saya Hiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.